penolakan tuh macam-macam loh bentuknya, bukan cuma masalah cinta, tapi juga misalnya gini. Gue ingat waktu zaman dulu gue merintis karir di dunia entertainment, ketika gue kalah casting, itu hancur loh rasanya. Itu penolakan. Itu penolakan. Ketika misalnya lo pitching, ya, lo pitching 1 kali, oke, lo kalah. 2 kali lo kalah. 10 kali lo kalah, lo mulai mempertanyakan. Gue tuh sebenarnya bisa nggak sih? Gue tuh sebenarnya memang bagus nggak sih? Atau jangan-jangan gue jelek? Begitu pula masalah cinta. 1 kali lo di reject, oke. 2 kali lo masih coba. 3 kali gue gas terus. 4 kali oke. 5 kali lo mulai diem. Kenapa ya? Apa gue jelek? Ya. Apa gue nggak berharga? Ya. Apa orang nggak bisa ngelihat isi hati gue? Cuman lihat fisik? Atau gue justru orang jahat, fisik gue oke tapi dalam gue jelek? You Jadi keep questioning yourself. Ya, penolakan itu membuat kita menjadi, istilah anak zaman sekarang mungkin demot ya, Demotivasi. Dan sebetulnya kan penolakan itu datang dengan rupa-rupa ya. Kita kasih Betul. contoh ya biar teman-teman bisa ikutan relate gitu. Kayak misalnya, lo berteman bertiga, yang 2 diajakin makan siang bareng, lo enggak. Dan itu terjadi berulang, lo itu tuh penolakan loh. Ya. Iya kan? Iya. Di dalam grup chatting WhatsApp, sementara lu tidak ada di dalam grup itu tuh bentuk penolakan loh. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Banget. Atau di kantor gitu misalnya ya. Di kantor. Ada group of friends, your colleagues gitu ya. Yang mereka makan siang bareng tapi lo nggak diajak. Iya. Ya. Nah, itu yang pengen gue bahas hari ini. Ya. Ini ada yang bilang katanya gini, acceptance kah acceptance. Abis itu ada lagi yang bilang katanya harus bisa bodo amat. Yes, true. Titik mana? Sebetulnya gini, aku setuju dengan apa yang dibilang harus bisa bodo amat. Mungkin arti lain atau bahasa lainnya adalah, kan memang kita tuh diajarkan to not to take things personally. Mungkin kita harus belajar itu deh sama-sama. Never take things personally. Misal gitu ya. Kayak apapun itu, kayak tadi gitu ya. Ada yang nanya, ini contoh ya. Kirain koko ternyata waria gitu. Kalau if I take it personally, gue akan tersinggung. Kenapa emang gitu? Tapi if I learn not to take it personally, gue bisa mendapatkan point of view yang berbeda. Emang kenapa kalau waria? Gue punya teman waria, kenapa emang? Lah emak gue waria misalnya, you know? Gitu. Atau, kok aku udah 4 kali nggak pernah diajakin makan siang ya sama teman-teman geng pantry gue. Kalau if I take it personally, gue akan gini, berarti emang gue nggak asik ya? Udahlah, gue nggak cocok kerja di sini. Demotivasi kan? Gue pindah aja kali ya, kena mental kan? Nggak asik nih lingkungan gue. Masa gue cuman kerja doang tapi nggak punya temen? Bener apa enggak? Tapi kalau if we learn not to take things personally, lo akan bisa bilang sama diri lo, gue nggak diajakin makan siang udah 5 kali. Ya udah sih, ya gue nggak cocok kali sama mereka ya. Iya. Gimana tuh? Oke, gue setuju di part itu gitu ya, bahwa Hani Joseph bagus nih poinnya. The courage to be disliked. Ya, lo harus punya keberanian untuk ya memang hidup itu ada yang begitu, ada yang suka dan tidak suka gitu. Tapi yang juga gue pingin tanya dan bahas adalah gimana kalau itu di pekerjaan, Bo? Atau masalah cinta, masalah pertemanan. Menurut gue nggak ya, beda-beda ya, setiap orang beda-beda. Tapi for me, it's a lot more easier. Karena kan maksud gue kayak kalau misalnya ke kantor gitu ya, gue untuk bekerja bukan untuk mencari teman. Yes. Gue cuma menyelesaikan pekerjaan gue aja, and I don't care. Kalau lo nggak ngajak gue makan siang, gue makan siang sendiri. Tapi coba jujur ya, apakah itu benteng yang lo ucapkan pada diri lo karena sebetulnya to protect yourself, karena sebetulnya lo tahu bahwa lo tidak terlalu memiliki teman di kantor?
Em, ini personal ya, jawaban gue personal ya. Gue nggak mewakili siapapun. Kalau gue begitu gue nyampe di certain position, gue udah tahu resiko itu. Oh, oke. Gue udah tahu resiko itu. Bahwa satu, gue pasti akan bukan dikeluarkan, tapi gue tidak dilibatkan dalam WhatsApp group. Mm-mm. Dua, gue pasti akan tidak diajak Mm-mm. untuk gosipan kantor. Mm-mm. In certain position ya, in certain position. Terus yang ketiga, gue tahu pasti gue akan diomongin terkait dengan apapun yang gue lakukan, kebijakan yang gue bikin. Jadi it comes with the territory of Yes. your job. Yes. Tapi poinnya adalah berarti kan itu adalah kalimat yang lo ucapkan kepada diri lo untuk melindungi diri lo. Ya. Kemarin sambil olahraga gue ngedengerin podcast ada seorang psikoterapis gitu ya, namanya Marlene Lee gitu. Dan menurut gue nancep banget nih. Dia bilang gini, the most powerful words that we hear, the most powerful words on the earth are the words we say to ourselves. Ya kan? Ya. Kata-kata yang paling powerful buat kita adalah apa yang kita ucapkan pada diri kita. Kayak lo gitu. Lo tahu, ya udah di posisi gue nggak akan punya temen. Ya udah. Jadi lo what you say to yourself, ya emang di kantor itu nggak buat nyari temen. Ya di kantor buat kerja aja. It's to protect you, right? Ya, setuju. Setuju. Karena balik lagi, kenapa gue ucapkan itu, kenapa gue ngomong begitu, karena gue nggak bisa paksa kan. Ya. Gue nggak bisa paksa mereka untuk suka sama gue. Gue nggak bisa paksa untuk mereka suka dengan keputusan gue. Right? So, ya udah, let's do it professionally. Gue mencari teman di tempat lain aja. Iya. Gitu kan ya. Nah, ini balik lagi tapi soal itu tadi, Dave. Kalau di kerjaan, itu berat loh. Iya. Apa nih? Yang mana nih? Yang itu tadi, misalnya kalah pitching, penolakan casting. Penolakan. Ya. Iya, masih. Itu berat loh. Karena gini loh. Kalau misalnya in relationship atau pertemanan, lo bisa berpegang kepada value lo, value diri lo. Gitu ya, lo belief lo tuh apa gitu kan? Ya udah, gue berjalan di belief itu. Tapi kalau di pekerjaan itu akan berkaitan dengan, karena gini loh, kalau pekerjaan tuh, kalau pertemanan atau relationship kan cuma masalah like and dislike kok. Bener nggak? Ya. Tapi kalau pekerjaan tuh ada skill terlibat di situ loh. You're questioning gitu. Am I that skillful? Bener nggak sih apa yang gue kerjain nih selama ini? Iya. Itu berat banget loh. Pertanyaan sampai kayak, gue tuh membuat keputusan yang benar nggak sih melakukan pekerjaan ini? Jangan-jangan gue sebenarnya emang nggak bisa ngerjain pekerjaan ini. Oke. Dua hal ya. Tadi ada yang kasih komentar gini, Wet. Kak Dave, Kak Iwet sesekali buka kesempatan kolaborasi dong seminggu sekali, jadi bisa diskusi sama yang ikutan nonton gitu. Mau nggak sih? Boleh aja. Kenapa lu bilang kapan sih, Nyet? Ada Dena. Good morning, Dena. Dia ada. Bukan, Dena Rahman ada. Oke. Oh, tahu gue Dena Rahman. Dena Rahman kan sekarang tinggal di London. Dena yang mana nih? Dena Salman, bukan Dena Rahman. Oh. Beda lagi. Anyway. Terus? Iya, jadi Emangnya terus iya. Mas Adi bilang gini, orang yang intelijensia tinggi cenderung susah menerima penolakan dan kegagalan. Oh, pantes. Pantes gue gampang menerima penolakan sama kegagalan. Nggak gitu. Bukan gitu, Marimar. Nggak ke arah situ. Gue gampang banget. Gue gampang. Intelijensia tidak terlalu tinggi. Lo nggak mau gue? Ya udah. Aduh, tapi bener loh itu kayak, maksud gue gini ya. Tapi gue dari obrolan sama temen gue itu, terus gue kan dengerin, gue nyimak gitu, dan gue kena Dave di situ. Dia tuh bilang, gila, anak ini tuh sampai segitu demotivasinya.
Sampai segitu terdemotivasi gara-gara penolakan, kekecewaan dan sebagainya. Terus gue cuman mikir gitu ya, wow, ternyata ini skill yang butuh dikuasai sama orang, dan yang dia ceritain si timnya itu memang masih muda gitu. Terus gue keinget jadinya bahwa ya hampir setengah dari karir gue kan gue ada di industri entertainment ya, Bo. Which industri itu tuh menurut gue industri yang sangat kejam. Lo masih inget dong, gue pernah bawain acara terus dibilang sama eksekutif produser gue, muka lo nggak kayak artis ya? Kayak mas-mas kantorannya gitu, anjrit, dibilang mas-mas kantoran tuh kayak wow. Karena lu berharapnya disebut sebagai mbak-mbak kantoran ya? Ya, benar. Kan kecewa dong lo dibilang gitu. Iya kan? Terus abis itu gue cat rambut gue 3 warna. Iya, malah lu setelah dicat lu jadi mas-mas salon ya? Nah, makin salah. Ya, harusnya kan gue panjangin rambut kali biar bilang mbak kantoran ya, nggak pakai blazer gitu, enggak. Gue malah makin kacau gitu hidup gue. Kenapa lo melotot? Gue maksud lo sekarang manjangin rambut. Ini makin kacau. 2 orang tua, dua-duanya lagi sensitif ngobrol, udah ngawur. Iya nggak sih? That's true. Nih ya, dan semua setuju ya, apa yang teman-teman yang sedang menyimak siaran pagi kita nih, semua di kolom komentar setuju bahwa rejection itu menyebabkan demotivasi. Seperti contohnya Jojo, I was rejected to join one of the biggest bank because I'm not pretty. It took some time to disagree with that. Yes, a lot of people, dan menurut gue semua orang pasti in different kind of forms pernah mengalami penolakan. Iya. Tadi gue mau ngambil satu contoh lagi masalah penolakan ya. Mungkin kayak tadi pitching atau casting atau apalagi tadi ya yang gue sebutkan. Bo, banyak banget kan teman-teman yang nonton di sini tuh masalah pekerjaan. Mereka bilang, Kak, ada lowongan kerja nggak? Kak, aku udah berkali-kali ngelamar kerja nggak dapat kerjaan. That's also rejection. Sekarang gini ya, untuk tip off the balance ya, untuk membalancekan keadaan kan kayak tadi Jojo gitu ya, saya ditolak karena I wasn't pretty enough gitu ya. Beruntung ya orang-orang yang pretty, enggak juga, orang-orang yang pretty juga mengalami penolakan. Contoh pengalaman pribadi gue pernah mengalami penolakan. Sahabat deket gue langsung ngomong kepada gue seperti yang sudah pernah gue bahas di podcast, ngomong sama gue, Jack, sorry ya, gue gak bisa temenan sama lo karena lo terlalu cakep, gue jelek, jadi kalau gue pergi sama lo, perhatian orang ke lo, that makes me feel bad, jadi gue akan jaga jarak ya sama lo. Itu penolakan dong. Gue cerita ini tidak untuk memberikan jumawa bahwa gue cakep, enggak, jadi justru untuk membesarkan hati lo. Mau jelek, mau cakep, tetap aja akan mengalami penolakan gitu loh. Iya. Makanya kan, yang mau kita bahas di sini adalah belajar mengolah penolakan itu menjadi sesuatu yang lebih positif. Sama, ya mengetahui bahwa penolakan itu akan membuat orang yang menerimanya menjadi demotivasi. Makanya kan dalam semua ilmu public speaking, kita tuh diajarkan untuk jauh lebih berhati-hati gitu loh untuk menyampaikan sebuah penolakan. Iya kan? Menyampaikan kritik, nggak usah penolakan, menyampaikan kritik aja kita harus berhati-hati. Karena we are walking on thin ice banget, Nek. Mental health orang itu bisa terganggu loh. Iya. Nah, betul. Ini sama ngomongin soal thin ice, garis yang tipis gitu ya. Gue terus berpikir gini, Dave. Gue dengerin ceritanya teman gue itu kan, terus dia bilang katanya iya. Terus gue tanya, anak itu umur berapa? Gue bilang gitu. Umurnya masih very early 20. Dia baru lulus segala macem. Terus gue bilang gini, oh iya, that makes sense karena memang dia belum punya pengalaman yang cukup banyak.
menerima penolakan-penolakan itu, dan anaknya memang very brilliant ya. Tadi yang Adi bilang tuh bener tuh, Mas Adi bilang tuh bener, bahwa biasanya orang-orang yang sulit menerima penolakan itu adalah orang-orang yang cerdas dan pintar, gitu ya. Nah, terus gue mikir gini, sekian lama hidup gue itu kan kayak double my age ya. Iya, umur gue tuh 2 kali umurnya dia gitu, si anak ini. Terus gue mikir, oh, gue sendiri sekarang sudah lebih terlatih menerima penolakan. Karena I have no time untuk sedih dan meratapi penolakan-penolakan itu. Lo kebayang nggak, ada di posisi gue kalau misalnya gue terus kemudian jadi demot, terus kemudian gue jadi tergulung emosi karena penolakan, itu gerbong di belakang gue bisa nggak jalan. Gerbong Iya kan? tuh. Gerbong nggak tuh ya? Apa truk gandeng boleh deh, lu pikirlah mana yang paling pas. Akhirnya yang bisa gue lakukan adalah cuman keep moving dan coba terus. Tapi dari situ gue malah mikir gini, ini hati gue tuh udah segitu bebelnya ya, sampai gue tuh udah nggak bisa merasakan lagi hal-hal seperti itu. Gue jadi mempertanyakan diri gue, Bo. Lo ngerti gak sih? Jadi kayak, iya juga ya. Pertanyaan gue gini loh, yang gue pertanyakan pada diri gue adalah, apakah menerima kekalahan itu, atau gue istilahnya apa ya, Dev ya, kayak semacam denial, semacam mengcover, semacam kayak gue palsuin perasaan gue in order for me to move on. You understand what I mean? Lu tuh I think Ayo kali ting-ting. Ember, gue harus ngecharge nih, ini kayaknya lu lagi konsultasi masalah pribadi. Lu tuh nggak ngelempar topik untuk jadi hal yang bisa dipetik pelajarannya oleh teman-teman yang nonton. Lu tuh konsultasi, lu tuh paling bisa deh masalah pribadi lu ceritain, karena sebetulnya lu pengen cerita curhat unek-unek aja. Emang monyet lo. Jangan lupa teman-teman, kalau suka sama live ini tap-tap layarnya. Jangan lupa kalau teman-teman suka obrolan ini, mawar dulu setangkai. Gitu nggak? Tuh, itu Iwet banget tuh. Dia punya masalah ya, dia ceritain pas lagi siaran biar didiskusiin rame-rame. Orang mah, kalau lu penyiar yang pinter, lu pernah diajarin kalau mau cerita itu, lu pikirin angle dari penonton. Penonton dapat apa dari cerita lo? Ya, kalau penyiar yang baik dan penyiar yang pintar dan pernah diajarin juga bisa membawa diskusi ini menjadi sebuah diskusi yang bisa dibawa bersama-sama, bukan cuma marah-marah. Gue gak marah-marah, tapi ketek gue udah basah nggak dengerin problem hidup lo, karena gue tahu ujung-ujungnya kemana nih. Tapi pasti ada yang bisa kita petik dari pelajaran ini. Iya betul. Tadi kan gue udah sum up ya bahwa rejection itu betul apa yang lo bilang, bisa menyebabkan demotivasi. Makanya kita harus sama satu. I would like to discuss this. Kita yang sudah melampaui dan berhasil survive, memanage rupa-rupa rejection, akhirnya we came out stronger than before. Iya apa enggak? Betul. Jadi intinya what I would like to point out is, dimanapun kehidupan lo pasti akan mengalami penolakan. Yang harus diajarin adalah gimana cara mengatasi penolakan supaya lo mendapatkan pelajaran dan lo menjadi pribadi yang kuat. Bukannya mengeliminasi penolakan di dalam hidup, karena hidup pasti datang dengan penolakan, Beb. Menurut gue ya, selama lu masih hidup sama orang, lu pasti akan ngalamin yang namanya penolakan. Kecuali lu hidupnya cuma nama suplir. Benar. Ya kan? Ya. Atau janda bolong, ya kan? Ih, geli deh lu. Ih, tanaman janda bolong ada, gila. Ih, lu ngawur banget, lu jorok pagi-pagi. Jijik. Tanya sama teman-teman 1.100 orang yang nonton kita, ada kan tanaman namanya janda bolong? Ada. Geli banget janda bolong. Buka wawasan dong, ada kali. Ada.
Oh, Ada ya. Habis Iwan suka jorok, dia kan suka bapak-bapak cunihin gitu, janda bolong. cunihin nggak tuh? Gila, nggak semua orang tahu arti kata cunihin tuh apa. Ada ya. Oh, abis ini gue Google Itu deh. itu bahasa orang tahun 80-an cunihin tau nggak lo? Ya, kalau udah tahun 90-annya beda, bukan cunihin, Apa? cunipret. Makanya ya Wet ya. Kan kita tuh juga pasti kan teman-teman pernah dengar ya, kalau lo mengalami kegagalan, lo mengalami penolakan gitu. Hal yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, what does this experience Ya, teach me, taught me? ya, Apa ya, sih yang diajarkan pengalaman ini kepada saya gitu? Lo ya, ditolak nih sama teman-teman geng pantry lo untuk ngumpul-ngumpul. Instead of you feel bad about yourself, overthinking, analisa diri yang nggak perlu, just ask ya, yourself, what does the experience taught me? ya, Iya kan? ya, ya, Mungkin gitu dengan geng pantry lo ditolak, lo jadi, okay, this experience taught me that I actually quite independent. Gue tuh ya, sebenarnya makan sendiri juga nggak apa-apa loh. Gitu. ya, Atau mungkin this experience taught me that no, I need friends. Gue tuh tipe orang yang perlu berkawan ketika bekerja. Berarti apa? Oh, berarti lo harus berusaha lebih kuat gitu. ya, You know? ya. Gue setuju, sama satu lagi gue nambahin ya, Dave. Instead of kita, Lesson learned. yes, yes. Bener, selalu belajar dari penolakan itu untuk membuat kita maju dan menjadi lebih baik. Nah, yang bahaya adalah jangan kemudian tergulung dengan hal-hal negatif yang terkait dengan penolakan itu. Contoh, menyalahkan orang. Untuk merasakan, membuat diri kita merasa lebih baik kan kayak, oh dia aja kali ya emang nggak pantas buat gue. Instead of lo mereview diri lo. Hmm. Lo ngerti kan maksud gue? Misalnya penolakan di perusahaan gitu ya, lo ngelamar kerja. Emang perusahaan itu tuh emang nggak pantas dapat gue. Gue tuh segitu berharganya, bla bla bla. To make you feel good, you make bad of other things or other people. Dan itu malah jadi negatif ke diri lo. Instead, cari tahu apa ya kurangnya gue. Kenapa ya gue nggak diterima? Nah, itu kan Ya, what has this experience taught me gitu. betul, Karena betul. kalau kerangka berpikirnya seperti itu kan, rejection tuh jadi kayak kursus gratis gitu loh buat lo. Lo nambah ilmu, lo nambah pengalaman gitu. Ya. Asik gue ditolak nih gitu. I got rejected again. What does the experience taught me gitu. Sama satu lagi, bahwa rejections banyak tuh ya, jamak, itu akan membentuk mental juara seseorang. Kita pernah bahas tuh di podcast bagaimana Iya kan? how to survive adalah untuk memiliki mental juara. Betul, betul. Karena itu belajarnya adalah dari para atlet. Atlet itu untuk bisa mendapatkan dia medali emas, dia menang di sebuah pertandingan, dia pasti melewati berbagai macam kekalahan. Tapi kan dia kemudian tidak kemudian mengurung diri, lalu kemudian dia escape dari pelatihannya. Justru dia berlatih lebih giat, dia cari tahu apa yang bikin gua kalah kemarin, dan dia perbaiki di situ untuk kemudian dia menjadi juara. Gue diajarin sama guru olahraga ya, gue lupa siapalah gitu. Itu kan yang membedakan exercise, olahraga, dan athlete training. Ya, Exercise itu for fun. ya, Olahraga itu biasanya ada goal. ya, Kalau athlete training itu tuh kompetisi. Kompetisi itu mental lo harus dipersiapkan bagaimana menghadapi stres. ya. Karena kan berkompetisi itu ada stres levelnya beda loh. Betul. Stresornya banyak. Makanya Iya, disebut mental juara itu ya dimiliki oleh atlet. Karena mereka tempaannya memang begitu gitu ya. Stres levelnya tuh ya, ditempa dengan baik melalui latihan. ya. Jojo, menang itu mudah.
belajar dari kekalahan dan penolakan is another thing. Gue nambahin sedikit aja ya. Gue dengar satu cerita dari dia tuh sales director dari sebuah perusahaan FMCG, jualan makanan olahan, buat sosis, terus kemudian nuggets kayak gitu-gitu. Dia bilang, salah satu ini kalau misalnya lo orang sales, tapi menurut gue bisa diterapkan untuk semua bidang pekerjaan ya. Salah satu mental selain mental juara atau turunan dari mental juara lah ya, yang juga penting adalah can do mentality. Itu gue terdiam gitu. Gue ngobrol sama dia kayak, iya loh. Karena can do mentality itu nggak semua orang punya loh, Dev. Iya. Banyak orang yang ketika misalnya dikasih tugas atau melihat ada pekerjaan, dia langsung gini, aduh gue bisa nggak ya? Kayaknya gue nggak bisa deh. Aduh gue iya nggak ya? Kayaknya gue nggak bisa deh. Sementara kalau can do, yang kemudian nanti akan masuk menjadi mental juara itu adalah dikerjain sama dia. Gue coba, gue terabas, gue maju gitu. Dan lo tahu cara dia untuk melatih mental itu untuk timnya gimana? Training militer, Bo. Jadi dibawa ke Rindam Jaya ya kalau nggak salah ya. Pokoknya tempat itulah pelatihan tentara gitu, dititipin di situ 3 hari. Lu berharap gue menjawab? Ya, ya bener. Nggak bakal bisa jawab juga, sampai gila. Pelatihan tentara, muke-muke kayak gue, menurut lo tahu pelatihan tentara di mana? Muke-muke kayak gue tuh nongkrongnya bukan di Rindam Jaya, tapi di Yopi Salon Kaula Muda Say. Rindam Jaya. Aduh, capek banget deh. Sama, gue juga capek ngeladenin lo, botak. Ya gantian dong. Lo kan udah 2 hari banyak banget bahan yang lo bahas. Kali ini gue kayak bagus, gue tuh senang lo punya bahan yang udah dibahas. Gue tuh mulai merasa ketimpangan. Gue mulu punya ide buat ngebahas apa. Siaran tuh berdua, lo jangan mau populer sendiri. Diem-diem, manis-manis, magut. Tapi lu tuh gitu, giliran lu punya topik buat dibahas, berat banget. Botox gue sampai pada pecah, tau gak lo kalau bahasan lo. Kalau bahasan gue mah kayak garam sama dapur, kayak garam sama gula. Kalau bahasan lu tuh, aduh tuh, botox gue hilang, say. Kayaknya tuh, aduh, anjing berat banget nih si botak. Kalau nyari topik. Aduh. Apa sih lo? Tapi ya, nih, ini juga ya. Lu tuh memang tipe orang yang sangat serius ya, Wet ya. banget. Lu tuh serius banget. Lu tuh you're a very serious son of a bitch. Iya loh. Gue mau cerita sama teman-teman di sini ya. Kan Iwet gue bawa ke teman-teman gue. Geng krim. Setelah 2 hari 1 malam main sama Iwet pulang, semua tuh gue gini, gimana Iwet? Aduh semoga nggak ganggu ya, gitu. Enggak kok, gini. Tapi Bo, si Iwet itu serius banget ya anaknya ya. Nggak bisa diajak santai, tahu nggak lo anaknya? Gue gini, iya emang bawaannya gitu. Iya tahu nggak lo, bawaannya tuh serius banget. Ini saking seriusnya ya. Gue ceritain sama yang lagi pada nonton di siaran pagi ya. Ya. Pengen tahu ceritanya? Udah tahu dong mesti ngapain? Layar mesti diapain? Lu tahu si Iwet, saking seriusnya Iwet, Bo, gue bawa dia ke diskotik. Gue kenalin dia sama orang di disko, gue kenalin sama temen gue di disko, di diskotik di Mixwell Bali. Orang mah kenalan sama orang di disko pas jabat tangan aja ya, halo Iwet. Lo tau apa yang dia lakukan? Dia ngeluarin kartunya, Nek. Dia buka dompet kartu namanya dia. Dia cari kartu namanya dia, terus halo saya Iwet. Terus teman-teman gue gini, Bo, temen lu kenapa kenalan di diskotik ngeluarin kartu nama? Gue gini, aduh habis gimana dong? Itu paling epic sih. Itu menurut gue nggak ada lagi pasti yang gitu. Mabok enggak.
Ya nih temen gue. Pelajarannya, lu kalau ke disco kenalan sama orang nggak ngeluarin kartu nama, monyong. Habis gue bingung. Karena aduh Tuhan, gue sampai habis suara gue. Karena itu orang sibuk pitching sama gue, tau gak? Gue sampai gini, ini orang maunya apa sih? Gue denger, emang sih ya. Just to be Iya kan? fair, orang yang kenalan sama Iwet tuh orang Korea. Terus dia cerita kalau dia lagi pengen bikin YouTube channel, apalah. Iya. Tapi maksud gue, lu juga harusnya santai aja kali. Ya udah, nggak cuman itu. Ingat nggak lu waktu kita pergi sarapan? Cara lu ngobrol sama tukang jualan kopi aja, itu tuh kayak bapak-bapak di kantor, Wet. Kayak bapak-bapak di kantor yang lagi mau terima orang pitching, tau nggak lo? Masa sih? Beli, gimana nih biasanya hari-hari? Ramenya jam berapa nih? Gue gini, tai sih Wet ya. Lagi sarapan boleh gak sih santai dikit ngobrolnya? Terus kan si belinya jawab gitu, wah ini ramenya kalau jam pagi sama jam sore. Oh iya, kalau Senin sampai Sabtu Minggu. Itu hari apa tuh yang paling tinggi biasanya penjualannya? Kok gini, aduh Nek, lagi sarapan, lagi minum kopi. Kenapa lu ngebahas sales kantor orang? Gila loh, lu tuh bisa gila loh. Lu harus, kalau gue harus belajar flirting, kalau lu harus belajar relax. Karena gue yakin ya, lu kan pasti ini nih cerita bersayap kan, lu membahas mengenai rejection, mengenai demotivation, pasti kan ada sedikit itu berkaca pada diri lu kan, pasti lu juga kali lu mengalami rejection sehingga itu demotivation. Mungkin di pertemanan gue tuh cuma kasihan Wet, gue cuma takut lu makin tua makin gak punya temen. Bukannya apa-apa, orang tuh mau temenan sama lu, tapi temenan sama lu kayak temenan sama Pak Menteri, Nek. Relax dikit boleh enggak sih, bro? Bentar deh, emang harusnya gue gimana? Coba, misalnya gue boleh bersuara sekarang? Boleh? Boleh. Nih ya, lu dikenalin sama orang di disco, oke? Terus gue gini, ini orang gue nggak tahu siapa. Ya udah, gue berusaha tenang aja. Saat itu gue nggak bisa minum alkohol karena gue habis minum obat darah tinggi. Ya, jadi gue malam itu sesober-sobernya manusia. Dah. Abis itu ini orang kenalan sama gue. Tadinya gue kayak gini, apa sih nih gitu kan. Terus dia ngomong gitu, iya gue di Korea tuh ngerjain ini, gue di Korea begini, gue di Korea begitu, gue bikin ini YouTube apa-apa ini. Terus gue gini, duh nih maunya apa ya nih orang ya. Gue saking bingung ya, gue bingung mau nanya apa. Gue tanya apa nih sama dia ya. Gue keluarin aja kartu nama. Kalau di disco tuh nggak keluarin kartu nama, maksudnya ya, ringan-ringan aja, paling tuker-tukeran account Instagram. Kalau anak zaman sekarang nggak tukeran nomor sama nggak tukeran WhatsApp, Instagramnya apa gitu aja. Ntar DM ya gitu, ringan-ringan aja, bro. Oke, terus kalau iya sih gue, gue liatnya gue nggak santai. Jojo tuh bilang gini, your soberness is rather creepy. udah bukan cringe lagi, jatuhnya creepy ya, Bo. Iya. Itu creepy. Tapi memang tiap orang tuh punya ini ya, punya titik lemahnya. Iwet kalau sober tuh creepy, gue kalau mabok pelecehan seksual, Beb. Gue gak mau cerita sih, gila. Gue takut lu masuk penjara, tau gak lo? Bener, gue mah. Coy, ya enggak kali. Ya, Bo, kalau bisa sampai orang yang gak suka, lu bisa dilaporin loh. Gini, ekologis aja, maksudnya sesuai tempat aja. Kalau di klub, lagi disco, everybody is having fun. Tujuannya kan gitu, lu agak relax dikit gitu. Kalau lagi sarapan, lagi di restoran, ngobrol sama orang, ya relax aja ngobrolnya tuh sebagai pengunjung gitu. Bentar, lu harus tahu nggak postingan lo terkait dengan live kita yang ada yoga waktu itu tiba-tiba in frame. Itu tersebar di WhatsApp grup di mana-mana. Ih bagus dong, gue terkenal. Bukan gitu permasalahannya. Permasalahannya semua orang gini. Wah, ini guru yoga lo, dia nggak apa-apa digituin nama Dave. Oh iya. Lo buka
buka baju begini. Ya kan anak laki buka baju mah nggak kenapa-napa. Gue kan bukan anak perempuan. Mali, lo buka baju gaya lo kayak lo punya Nancy. Iya tapi kan gue nggak punya Nancy pada sesungguhnya dan sejatinya. Oh iya wet, tersebar. Bo. Ini di grup WhatsApp siapa? Blok wet, blok. Blok gimana? Blok gimana? Gue udah sampai gini. Ada 3 apa 4 gitu. Nyampe itu konten ke gue. Kemarin juga ada temennya Hans gini. Bo, gue nonton video lo itu. What did you do? What are you doing? Gue gini. Hah? Apaan nih? Ini yang satu kaku banget ya, yang satu terlalu rileks. Kayak gini jadinya. Ya, tolong saling menyelamatkan lah. Benar. Gue tuh juga sebenarnya orangnya kaku, makanya gue belajar relax. Akhirnya bablas terlalu relax gitu. Relax aja. Karena I learn not to take things too serious and personally. Ini kembali ke topik kita ya, mengenai rejection dan juga demotivation. Jangan salah loh teman-teman, gue ini udah sultannya rejection. I got rejected. Aduh, kalau udah bisa mental gue tuh kapalan, Bo, karena rejection. Saking gue kapalan, akhirnya gue kepentok tiang. Oh, I don't want to take it personally. Iya. None of the rejection are personal. Iya. Situational aja buat gue ya. Ya, aduh capek. Itu yang gue takutin tadi. Gue tuh takut gue udah kapalan, Bo. Jadi ketika gue menerima rejection tuh kayak, oke, let's go, move on. Gitu. Jadi buat teman-teman yang apalagi ya, masih muda. Nah, gue punya ponakan yang alpha ya. Kan mereka umurnya 14 gitu kan lagi belajar tuh, lagi cari setelan kan untuk they got rejected with their friends, ini itu. Gue tuh bilang sama ponakan gue terutama yang perempuan ya, yang sedang mengalami itu tambal sulam pergaulan. Gak apa-apa, you need to experience that. Supaya mental kamu kuat, supaya kamu tahu, oh bergaul tuh begini rasanya. Oh, got rejected tuh begini. Makanya, don't do that to people. Iya kan? Masa-masa itu kan gitu kan. You got rejected by pertemanan gitu. And that also what I learned from itu yang gue pelajari dari cerita temen gue itu. Jadi temen gue tuh menutupi dengan gini. Terus lu gimana tuh, Bo, menanggapi itu kan? Gue bilang gitu kan ya. Terus ya udah ngobrol. Terus akhirnya gue memotivasi dia lah, kata temen gue itu. Gimana caranya? Ya gue mencoba mengembalikan value-nya dia, gimana dia bekerja, hebatnya dia seperti apa. Lo tau nggak yang keluar apa? Dan kan anak-anak Gen Z ya itu ya. Anak itu bilang gini, makasih ya Mbak, dia bilang gitu karena I think my love language is word of affirmation. Nah, terus gue gini, iya ya, gue juga harus belajar tuh soal love language itu kepada tim gue. Karena masing-masing orang tuh punya love language yang memang butuh di fulfill. Ya, lo tau nggak? Lo bisa tebak nggak love language gue apa? Lu itu quality time. No. Word of affirmation. No. Gifting. Oh, gue tahu. Touch, physical touch. No. Lu love language-nya dunia ke-6 ya? Udah gue sebut semua, lo bilang bukan. Bete ya? GoPay. Saldo GoPay. karena transferan duit sesungguhnya adalah love language ya, Bo. Tapi nggak pernah disebut, ya. Sayang lo mah ya. Kalau begitu ditransfer tuh langsung aku jatuh cinta. Aku mengabdi padamu gitu ya. I feel love.
Benar. Aduh ya ampun, intinya sih begitu ya teman-teman sekalian ya. Tapi gitu. Buat teman-teman yang lagi di era-era bahwa lu tuh lagi nyetel gitu ya, lagi bergumul, lagi berjuang menghadapi penolakan, jangan biarkan penolakan orang-orang dan yang lo alami itu menjadi demotivasi buat lo sayang gitu. What have you learned from the experience? Ya. Mari kita belajar untuk menerima penolakan dengan baik dan menjadikan itu sebagai penguat kita justru. Nih. Ada pertanyaan menarik dari Cece. Oke. Dia bilang gini. Dave, hidup lu kan bahagia terus. Lu ngalamin hal menyedihkan gak sih? Lu suka baca gak sih dan suka denger gak sih bahwa kadang-kadang the funniest people on earth are usually the saddest. Ya, kadang-kadang orang yang lucu tuh mereka tuh menemukan kelucuan karena mereka mengalami begitu banyak kesedihan di dalam hidup. Ya, Nek? Iya kan? Ya. Cuman komedi adalah cara gue untuk menyembuhkan diri lah gitu. Iya. Temen gue Panji pernah bilang gini, Panji Pragiwaksono, Panji yang kontroversial itu, dia bilang gini, life is funnier than any sitcom in the world. Ya, itu kan sebenarnya ironi ya, Bo. Ya. Ya, kesedihan lo tuh justru lo jadikan sebagai lawakan hidup. Yes. That's the thing. Itu ada yang bilang gini, mentertawakan diri sendiri itu adalah healing. That's true. Gue itu paling suka mentertawakan diri sendiri. Ya. Gue ini juga berhubungan dengan I learn not to take things personally and seriously gitu. Gue mah mentertawakan diri sendiri aja. Karena I find it healthy. Iya. Gue gitu ya, nggak diajak sama geng pantry pergi main, pergi clubbing. Gue mah ketawa aja. Iya. Iya, bener. Setuju banget. Apa ya? Gue lupa lagi. Oh, gue ingat. Ketika lo sudah bisa menertawakan penderitaan lo, di situ lo udah accept. Accept apa? Accept kesedihan itu. Oh iya. Which you can move on dari situ gitu. Ya, betul. Oh my God, Iwet. Kita masih punya waktu ya? Masih. Oke, ada sesuatu yang ingin gue sampaikan. Yes. Gue tadi pagi baru ngebuka-bukain direct message di social media gue. Rupanya sekarang, intinya adalah dua hal. Satu, gue mau minta maaf kalau tidak semua direct message teman-teman secara cepat dan satu persatu gue balesin. Karena sekarang tuh ternyata foldernya banyak ya Iwet ya. Ada primary, ada general, ada hidden message. Banyak yang masuk ke folder hidden message. Ya. Request biasanya kalau hidden message kan? Gitu. Dan tadi pagi gue buka gitu, anjrit. Gue ada ratusan yang masuk ke hidden message. Terus hidden nggak tuh? Salah satunya dia mengusulkan topik bahasan. Karena dia suka ngedengerin kita siaran pagi. Ya. Bahas dong persahabatan, pertemanan di usia 40. Dia bilang, karena kayaknya beda ya. Berteman, bersahabat di kepala 4 dengan ketika kita masih kepala 2 dan kepala 3. Dia gitu. Bahas dong berteman. Nah, it's me tuh, Ruth Melda. Hai Ruth. Bener kan Ruth? Berteman, bersahabat di kepala 4. Ini mau dibahas sekarang apa besok nih? Kayaknya besok aja ya, udah tinggal beberapa menit lagi. Boleh. Tapi apa ya bedanya ya pertemanan di usia 40-an sama usia 20-an? Ya kita pikir besok ya. Nggak usah dibahas sekarang. Besok ya guys kita bahas. Tapi jangan lupa kalau besok mau kita bahas, you know what to do. Emangnya nontonin kita tuh banyak yang kepala 4. Coba ketik iya kalau lo kepala 4. Banyak. Atau tap layar kalau lo kepala 4. Atau lo keluar rumah lo nggak pakai sendal. Sekarang.
Banyak ya? Oh iya lo kepala kepala 4 banyak. Ada yang kepala 5 say. Oh iya 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 iya. Oke oke. Kepala 4, kepala 5. Oh oke oke. Oke good 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 good. Good 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 good. Mereka tuh yang kepala 4 merasa bahwa ini tuh safe place gitu loh. Akhirnya gue ada yang nyambung gitu. Kan mereka kalau masuk TikTok tuh bingung gitu kan. Ini adik-adik ini pada ngapain? Kok pada melakukan ini gitu. Terus tiba-tiba ada kita. Terus kayak temen gue nih. Nongkrong deh mereka sama kita. Vibing ya, vibing ya. Vibing. Tapi juga yang kepala 2 banyak kan guys. Jadi gitu mulai. Om Iwet pengen main sama yang muda belia ya. Bagi-bagi kartu nama nggak sih? Iya tergantung approach-nya kayak apa. Kalau approach-nya pitching ya aku kasih kartu nama. Tapi kalau approach-nya berbicara masalah hati ya aku ajak ngopi. Pilih. Kalau sama Om Iwet mau ngopi atau mau makan pho? Ini najis. itu tuh SOP-nya Iwet kalau ngedate. Gue kasih tahu ya. Itu tuh SOP-nya Iwet kalau ngedate. Cuman 2. Diajak ngopi atau diajak makan pho. Ya. Abis makan pho, baru pho pakai CK nggak sih? Tergantung asik apa enggak waktu makan pho-nya. Jijak. Gue jadi kepikiran loh. Mau pho. Mau ngajak gue pho. Mau pho. Love language gue apa dong? GoPay. Transfer dulu. Ih lo beli najis. Bo, Amit. hari Kamis kan lo akan yoga. Kamis kan besok ya? Iya benar. Lu tanya dong sama si yoga, guru yoga itu. Dia nggak kenapa-napa kan? Dia nggak tersinggung kan, Nek? Dengan bercandaan gue, Nek? Itu yang udah gue 2 hari ini selalu WhatsApp dia untuk nanya, are you okay? Maaf ya. Oh my god. Nggak usah berlebih, nggak usah berlebih. Lu tuh kesannya kayaknya gue menistai dia. Gue tuh nggak menistai, gue tuh cuma ngegodain. Temen gue yang bilang, oh my god, Dave, harass. It's harassment. Harassment ya? Tapi dia suka nggak? Kan jadi harassment kalau dia nggak suka. Kalau dia suka, ketawa-tawa aja, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa, dia bilang gitu. Iya. Kan kalau anak-anak yoga kan udah zen ya. Iya, Wet. Apa? Enggak ya. Santai kan itu Maya. Makanya ya, gue tuh nggak bisa tahu nggak lo flirting. Itu tuh padahal di kepala gue baik-baik aja loh. Tapi keluarnya tuh pelecehan seksual. Ngerti nggak lo, Wet? Iya. Gue tuh nggak bisa flirting, Nek. Gue tuh kalau flirting jatuhnya kayak pelecehan seksual. Makanya gue mendingan diem aja. Tapi kalau gue diem aja, gue judes. Nah, lu pilih deh. Mau yang mana? Mau Dave yang judes atau Dave yang pelecehan seksual? Sampai Dian bilang gini, oh my god, itu anak masih mau latih yoga nggak habis ini? Gue takut dia trauma loh. Lo tunggu sampai lo ketemu sama Dian, dia pasti gini, Bo, lo tuh kenapa? Kok Dian tahu? Ya mampir di WhatsApp grup itu, muncul itu konten. Oh, berarti di geng pertemanan sehat lu ya? Pertemanan sehat iya, menteri ceria iya. Ada satu lagi temen gue, perseorangan, bukan grup-grupan WhatsApp. Ih anjing ya. Ini pasti ada dalangnya deh. Ini pasti diorkestrasi oleh salah satu paslon. Tiba-tiba nyalain paslon anjir. Nggak ada salah apa-apa. Ya, ini adalah sebuah orkestrasi buzzer. Roman-roman picisan kehidupan modern. Ya, ini adalah untuk membuat ini menjadi nama baik dan kredibilitas gue. Lo pada ketawa-tawa aja, kagak tap. Lu lupa semua, tap. Ya, jangan lupa mawar setangkai, ketawa aja lu pada. Gue tuh kadang ya kelihatan ringan gitu, tapi kadang-kadang kalau bengong tuh gue suka mikirin loh, si Yoga tersinggung ya sama gue. Apa lo kasih deh, Nek, nomor WhatsApp-nya ke gue, Nek. Gue WhatsApp. Enggak gitu. Bukan begitu cara mainnya Marimar. Lu emang nggak mau bagi-bagi aja, nggak gue apa-apain si Yoga, Nek? Enggak, gue mendingan transfer GoPay sama lo daripada gue kasih nomornya dia. Si Iwat nih ya, kan kemarin dia ngepost tuh, dia yoga
Abis yoga kayak a day in my life gitu. Yoga terus siaran. Gue gini, sampai gue cari itu. Pasti dia nge-tag nih ya accountnya si yoga, guru yoganya itu. Nggak di-tag loh. Lu tuh hancur banget loh. Sebegitu lo menyembunyikan accountnya guru yoga lu ya Wet ya. Lu tuh ada apa-apa ya. Jangan-jangan sebetulnya deep down inside yang melakukan pelecehan tuh lu. Kok lu membuat sebuah narasi baru? Gila ya lo? Lu Iya, ngomong orkestrasi. Lu membalikkan fakta. Bodo amat. Ada di tag ya. Kok gue enggak sih? Kepikiran dia. Gue paling seneng nih. Gue paling seneng kalau menyisakan aftertaste dari sebuah siaran. Abis ini dia pasti WhatsApp. Nih, apa-apa nggak tuh dia? Tiba-tiba, abis gue ngebayangin tiba-tiba dia kena mental gitu, dia di pojok ruangan gitu di kamar di apartemennya gitu meriang panas karena abis dilecehkan sama tante-tante. Bude. Gue selalu bilang lo tuh bude bukan tante. Ya kan kalau itu lagi cosplay. Lo hari ini meriah banget lo. Lucu banget lo, bener gue nggak bohong. Tidur lo nyenyak pasti semalam ya. Pagi lo dimulai tidak ada yang mengganggu sama sekali. Lo nggak buka tagihan, lo nggak tiba-tiba kepapar sama konten yang nyebelin, nggak ya? Zen. Pagi lo tuh tenang, lo memulai dengan senang. Jador, pagi ini tuh gue udah karena Tapi besok jangan sebel ya. Gue pasti akan agak telat sedikit, oke? Jadi kita panjangin aja live-nya, oke? 7:15. Boleh ya? 7:15. Boleh ya? Boleh ya? Kok Boleh lu ya? komplain sih, lu harusnya nanya sama gue mau apa enggak gue. Gue nanya, boleh ya? Boleh nggak? Besok kita mulainya agak terlambat gitu. Jadi tiap Selasa Kamis begitu. Senin Kamis. Najis. Daripada nggak siaran, Ya udah oke. Ya mau gimana gue? Terus gue dapat apa? Lu dapat yoga, gue dapat apa? ntar gue gajak lo makan pho sama yoga. Ini najong. Ih, pingin tapi. Terus apa realisasi dari ajakan lu, visi misi lu bahwa 2024 akan ngajak teman-teman jauh lebih sehat? Apa? Oh iya, besok itu gue mau ngobrol sama dia. Lo mau nggak kalau misalnya gue bikin acara gitu? Ya kan, supaya misalnya nih bulan depan kita udah mulai bisa bikin. Ini deh, kita kerjain semua abis pemilu ya, Bo ya. Ini kan sekarang lagi gonjang-ganjing semua ya, mau cari sponsor juga susah, mau apa juga susah gitu kan ya. Ini abis 14 Februari deh, kita bikin deh tuh, bener-bener semua. Oke? Ya, emang. Jadi yoga bareng, terus abis itu ada sharing session Tom. gitu sama Tom gitu ya. Benar. Oke. Ya Emang kan? Yoga terus breakfast. Puasa tuh kapan sih, Bo? Maret. Ya, udah habis. Februari tinggal 2 minggu, habis puasa. Makanya bikin acaranya nggak usah yang repot-repot gitu loh, Nek. Ya itu kan nggak repot. Bisa aja nanti kita sunset yoga. Kalau misalnya buat Ramadan, habis itu buka puasa bersama. Oh iya. Atau sebelum puasa deh, aduh deh. Iya, sebelum puasa udah pasti. Ya. Iya. Kita tarik bayaran nggak apa-apa ya. Hah? Tarik bayaran nggak apa-apa dong. Buat bayar yoganya. Ya buat bayar semuanya kan lo mesti makan juga. Makanya online aja deh, biar nggak ada bayar-bayaran. Bisa nggak sih? Ini susah emang nih anak nih. Aduh. Emang pada capek gue. harus bayar. Nah, kita tanya aja dulu. Ya. Nggak apa ya. Soalnya gue kapok nih, kayak waktu kemarin tuh gue bikin acara sama Becky, sharing session melalui Zoom, bayar 150.000, nggak ada yang daftar nek. Nggak ada yang daftar, Web. Kan itu mempengaruhi rasa percaya diri kita. Jualan nggak laku tuh nggak enak loh. Traumatis ya. Itu rasanya kayak kayak lu udah di
lampu merah malam-malam tapi nggak ada yang godain lu, nggak enak banget. Bentar, lu udah make up, udah full make up gitu ya, udah pakai wig, udah segala macem ya. Udah bawa kecerekan, nggak ada yang nggak ada yang beli. Giliran gue bilang gratis baru pada daftar. Gimana? Itu rejection loh. Udah capek banget Jadi Gusti, ya Allah. besok dia nggak usah dipikirin hari ini.